saya Natalina Site, saya dari kelas 11 IPS. Di sini saya akan membahas tentang pembelajaran sejarah peminatan, yaitu pemikiran yang melandasi peristiwa penting di Eropa serta pelaksanaannya di Indonesia. Pemikiran dan peristiwa penting Eropa. Yang kita tahu, benua Eropa identik dengan kemajuan dan tingkat peradaban yang tinggi. Kemajuan dan tingkat peradaban yang tinggi, bangsa Eropa lahir melalui proses panjang. Proses tersebut telah dimulai pada abad yang ke-15. Pada abad tersebut, masyarakat Eropa bangkit dari zaman kegelapan atau Dark Age. Yang pertama yaitu Renaissance. Renaissance itu sering disebut juga dengan periode penceramahan atau abad penalaran, dengan semboyan Sepere Autre yang berarti berpikir sendiri. Zaman kegelapan. Zaman kegelapan merupakan periode yang turut mendorong terjadinya Renaissance. Zaman kegelapan merupakan periode yang turut mendorong terjadinya Renaissance. Zaman kegelapan atau Dark Age terjadi di Eropa pada abad pertengahan. Pada zaman ini, kehidupan masyarakat Eropa diwarnai kemiskinan, peperangan, dan kesengsaraan akibat wabah penyakit. Oleh karena itu, zaman ini disebut dengan zaman kegelapan. Abad pertengahan di Eropa juga ditandai dengan dominasi kekuatan gereja. Pemikiran manusia pada abad pertengahan mendapat doktrinasi dari gereja. Kehidupan seseorang selalu dikaitkan dengan tujuan akhir atau eksologi. Dampak pada abad ini, kesenian, pendidikan, dan ilmu pengetahuan tidak berkembang karena berada di bawah penguasaan gereja. Dominasi kekuasaan gereja di Eropa juga memengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan. Pada masa ini, sebagian besar pemikiran tentang ilmu pengetahuan diarahkan pada teologi. Dalam perkembangan, kerajaan-kerajaan di Eropa berupa membatasi dominasi dan campur tangan gereja dalam pemerintah. Upaya tersebut mendapatkan dukungan dan kaum borjuis dan rakyat yang tidak sepaham dengan pihak gereja. Akibatnya, pengaruh gereja mulai mengalami kemerosotan. Manusia mulai mengalihkan pandangan hidupnya pada tujuan duniawi. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi mengalami peningkatan karena adanya tujuan kemakmuran yang dicita-citai oleh setiap orang. Pendorong munculnya Renaissance. Menurut sejarah Prancis, Michel Descartes, dan faktor utama pendorong menurut Renaissance sebagai berikut. Yang pertama yaitu perubahan aktivitas gereja. Gereja mulai menerapkan strategi baru untuk menarik aktivitas ibadah masyarakat. Gereja menggunakan teknik visual dengan mengadakan pameran yang mengilhami kepercayaan masyarakat. Yang kedua, timbulnya kota-kota dagang yang makmur. Memasuki periode Renaissance, aktivitas perdagangan di Eropa mengalami kemajuan. Kondisi ini menyebabkan hilangnya prinsip prisimitis dan muncul konsep optimitis. Yaitu perubahan kebudayaan Yunani dan Romawi kuno pada masa Renaissance. Yaitu masyarakat pada masa Renaissance menganggap peradaban Yunani kuno di Romawi kuno lebih menghargai perbedaan pemikiran. Selain itu, baik peradaban Yunani kuno maupun Romawi kuno merupakan peradaban yang maju secara kebudayaan. Perkembangan Renaissance di Eropa pada abad ke-16. Renaissance perdagangan dan kekaisaran pada 2009. Puncak Renaissance dan budaya jilid 3, Renaissance perdagangan dan kaisar 2009. Renaissance atau Belanda. Pada masa itu, orang-orang melakukan berbagai penelitian dan menemukan berbagai pemikiran baru. Dari negara-negara inilah Renaissance menyebar ke seluruh dunia.
Perkembangan berbagai ilmu pengetahuan dan keilmu pada masa Renaissance mendorong negara-negara Eropa seperti Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda melakukan penjajahan samudra. Pengaruh Renaissance bagi masyarakat dunia. Pada masa Renaissance, pengaruh gereja mengalami penurunan. Penurunan pengaruh gereja disebabkan oleh sikap bebas masyarakat yang tidak lagi teriak doktrin gereja. Sebagian besar masyarakat Eropa, terutama golongan cendekiawan, mulai melepaskan diri dari pengaruh gereja. Renaissance juga mempengaruhi kesenian, ilmu pengetahuan, artikuler, dan seni patung. Masa Renaissance adalah Leonardo atau setelah Renaissance atau muncul berbagai ilmuwan pada cabang keilmuan tertentu. Dalam bidang ilmu matematika muncul Tartaglia dan Candan yang berusaha mengurangi persamaan ganda 3. Dalam bidang kedokteran muncul Will Harry yang memberi sumbangan dalam kajian peredaran darah. Masa Renaissance juga berdampak terhadap memudarnya sistem feodalisme di Eropa. Kekuasaan di Eropa pada masa itu mulai beralih daripada pengawasan dan perjabatan agama beralih ke tangan para pelaku ekonomi dan politisi. Melihat daya kreativitas manusia semakin maju, gereja mengeluarkan lembaga untuk memusnahkan orang-orang yang berpikir kreatif di luar dogma gereja. Melihat kondisi tersebut, beberapa tokoh mulai mengeluarkan gereja pembaruan agar terbebasan dari kekangan dogma gereja. Manusia diharapkan mampu menggunakan rasio untuk mencari kebenaran semesta dan tidak menguntungkan hidup dari dogma gereja. Perkembangan Aufklärung di Eropa. 1. Perkembangan Aufklärung di Jerman, yaitu tokoh paling berpengaruh dalam periode Aufklärung di Jerman adalah Immanuel Kant. Ia dianggap sebagai filsuf besar setelah Aristoteles. Periode Aufklärung yang dicetuskan Immanuel Kant dikenal sebagai zaman baru. Periode ini muncul filsafat yang dicetuskan Immanuel Kant telah mengantarkan gagasan baru yang memberi arah terhadap segala pemikiran. Oleh karena itu, pemikiran Immanuel Kant dianggap mampu membawa dunia maju abad pencerahan. 2. Perkembangan Aufklärung di Inggris. Perkembangan Aufklärung di Inggris berkaitan erat dengan pemikiran Audara Herbert. Herbert merupakan tokoh yang mempopulerkan aliran Deisme, yaitu aliran yang mengkritisi setiap ajaran agama. Oleh karena itu, Edward Herbert menentang segala kepercayaan yang didasarkan pada dogma. Ia juga berusaha meyakinkan masyarakat agar tidak skeptis terhadap setiap dogma gereja. 3. Merkantilisme. Merkantilisme berasal dari kata bahasa Inggris merchant yang berarti perdagangan. Merkantilisme merupakan satu teori yang berhubungan dengan perdagangan. Tujuan dan ciri-ciri merkantilisme. Tujuannya itu adalah mengumpulkan emas dan perak atau logam mulia sebanyak-banyaknya untuk dimasukkan ke kas negara. Ciri-cirinya itu yaitu 1. Merupakan satu-satunya penguasa ekonomi. Yang kedua, tujuan utama kegiatan perekonomian adalah mendapatkan logam mulia sebanyak-banyaknya.